Film diawali dengan diperlihatkannya petugas patroli Amerika Serikat sedang mengejar para imigran gelap yang akan masuk ke wilayah Amerika Serikat tanpa izin. Saat proses penangkapan, ada satu orang pria yang kabur, dan para petugas pun mengejarnya hingga ke tepi jurang. Merasa tidak ada jalan lain lagi, pria itu pun memutuskan untuk meledakkan dirinya. Di tempat lain, di kota Kansas, sedang terjadi teror bom bunuh diri yang dilakukan oleh beberapa pria tidak dikenal di sebuah minimarket. Akibat dari ledakan bom tersebut, banyak warga Amerika yang tewas atas peristiwa itu. Menteri Pertahanan Amerika berjanji dia tidak akan membiarkan teror ini terjadi lagi, dan dia berencana mengerahkan seluruh pasukan militer Amerika Serikat demi melindungi warga dari serangan teroris. Beberapa waktu kemudian, pasukan khusus ditugaskan untuk menangkap seseorang yang bernama Bashir yang berada di Teluk Somalia, karena orang tersebut diduga telah membantu menyelundupkan para teroris ke Amerika. Setelah itu, pimpinan dari pasukan khusus yang bernama Matt Graver mulai menginterogasi Bashir. Dalam penyelidikannya ini, terungkap bahwa para teroris sebelumnya itu berasal dari negara Yaman. Mereka masuk ke Amerika melalui jalur perbatasan Amerika-Meksiko, dan Bashir membantu menyelundupkan para teroris itu melalui jalur air. Kemudian, Matt mengancam Bashir dengan akan menghabisi seluruh keluarganya jika dia tidak mau memberitahu siapa yang membayar dirinya. We have nothing to do with that. This is a bluff. Green. Bashir yang ketakutan, pada akhirnya dia pun buka mulut. Keesokan harinya, Matt melapor ke atasannya kalau hasil dari penyelidikannya tersebut, ternyata dalang dari semua ini adalah seorang pimpinan kartel narkoba terkuat di Meksiko yang bernama Carlos Reyes. Dia melakukan ini bertujuan untuk membuat ketidakstabilan di Amerika akibat dari para teroris bom bunuh diri. Setelah itu, Matt diperintahkan oleh atasannya untuk menemui Menteri Pertahanan serta para petinggi CIA. Dalam pertemuan ini, mereka sedang membicarakan bagaimana caranya menangkap para kartel narkoba yang menjadi dalang teror bom bunuh diri di Amerika. Do you have any thoughts? You have a location on Reyes? Any kids? Two. Matt pun mengatakan kalau dia memiliki rencana untuk menangkap para kartel tersebut. Dia akan mengadu domba dua kartel narkoba terbesar di Meksiko, yaitu kartel Carlos Reyes dengan kartel Matamoros, agar mereka berperang. Dia akan menculik anak Carlos Reyes lalu membuat seolah-olah kartel Matamoros lah pelakunya. Mendengar rencana yang disampaikan Matt, mereka semua pun menyetujuinya. Tetapi dengan syarat, Matt tidak dibantu oleh militer Amerika Serikat karena mereka tidak ingin nama Amerika tercoreng kalau media dunia sampai tahu bahwa Amerika Serikatlah dalang dari adu domba kedua kartel terbesar di Meksiko. You think those tactics will work here? I have to get dirty. Malam harinya, Matt menemui pimpinan perusahaan militer swasta. Di situ, Matt memintanya untuk mensuplai persenjataan lengkap serta para anggota terlatih selama menjalankan misi. Dengan biaya ratusan juta dolar, kemudian mereka berdua pun sepakat. Berpindah ke kota Bogota, Kolombia. Di situ, Matt menemui rekannya yang bernama Alejandro Gilik untuk mengajaknya bergabung dalam misi ini. Tanpa basa-basi, Matt langsung menyebutkan nama Carlos Reyes yang membuat Alejandro langsung mau ikut bergabung karena dia sangat ingin balas dendam dengan Carlos Reyes atas kematian keluarganya. Kemudian, Matt memerintahkan Alejandro untuk membunuh pengacara hukum kepercayaan kartel Matamoros terlebih dahulu agar misi mereka lancar. Di lain tempat, tampak seorang siswi yang sedang berkelahi dengan temannya. Siswi itu bernama Isabel Reyes, putri dari Carlos Reyes. I should expel you. Do it. That's what I thought. Sementara, anggota Matt yang telah memantau cukup lama, dia menginfokan kalau Isabel akan pulang dan dijemput oleh supirnya. Kemudian, Matt dan anggotanya beraksi untuk menculik Isabel. Perdí conexión. No tengo señal. Más rápido. Rápido. Kemudian, di situ anggota Matt mengatakan kepada salah satu pengawal Isabel, ini akibatnya jika macam-macam dengan kartel Matamoros. Setelah berhasil menculik Isabel, Matt pergi ke markas untuk mengecek keberadaan lokasi Carlos Reyes. Give me a satellite feed of the House of Mexico City. Phone.
Lock in on it. Here it is. Start tracking. Sementara itu, Alejandro pergi membawa Isabel ke tempat persembunyian yang aman. Di sana, Alejandro dan pihak kepolisian bekerja sama berpura-pura menjadi seorang polisi Amerika yang ingin menyelamatkan Isabel dari penculikan agar Isabel tidak menyadari dengan rencana ini. Are we clear? Setelah selesai melakukan sandiwara, Alejandro segera membawa Isabel pergi ke markas. Sesampainya di markas, Alejandro berusaha meyakinkan Isabel kalau dirinya kini telah berada di tempat yang aman dan dia berjanji akan memulangkan Isabel kembali ke keluarganya. Mendengar ucapan Alejandro, Isabel mulai percaya dan menganggap kalau mereka adalah orang-orang yang baik. Keesokan harinya, Matt bersama Alejandro menemui teman lamanya yang bernama Rafael. Di situ mereka membicarakan tempat yang aman untuk Isabel dipindahkan nanti. Mereka pun berencana memindahkan Isabel ke wilayah kartel Matamoros untuk memicu peperangan antara dua kartel tersebut. Suerte. Saat di perjalanan, Matt, Alejandro, dan rekannya tidak sengaja hampir menabrak seorang remaja yang tiba-tiba muncul. Remaja ini bernama Miguel Hernandez. Dia adalah salah satu anak buah Matamoros. Bukannya minta maaf, Miguel justru marah-marah kepada mereka. Mendengar suara sirine yang dibunyikan, barulah Miguel menyadari kalau mereka bertiga adalah seorang polisi. Setelah itu, Miguel diajak sepupunya yang bernama Hector untuk menemui seseorang. Sesampainya di sana, Miguel dipertemukan dengan seorang pria bernama Galo. Galo merupakan tangan kanan dari Matamoros yang bertugas mengirim para imigran gelap ke Amerika. Di sini Miguel nantinya ditugaskan untuk jadi pemandu para imigran gelap melalui jalur perbatasan menuju Amerika. Dan Galo juga menjanjikan bayaran yang cukup besar untuk Miguel jika berhasil mengantarkan para imigran gelap melalui jalur perbatasan. Mendengar tawaran tersebut, Miguel pun setuju. Keesokan harinya, Matt dan timnya bersiap untuk memindahkan Isabel ke wilayah Matamoros. Dalam perjalanan ini, mereka dikawal kepolisian Federal Meksiko. Ketegangan pun terjadi saat mereka mulai memasuki jalanan yang berdebu karena jarak pandang mereka yang menjadi tidak terjangkau. Tidak lama kemudian, tim pemantau dari udara memberitahu bahwa ada serangan yang mendekat dari arah kanan mereka. Saat di tengah baku tembak di dalam mobil, Isabel sangatlah ketakutan karena ini pertama kalinya dia berada di tengah-tengah pertempuran. Merasa situasi sudah aman, Matt dan timnya akan melanjutkan perjalanannya. Namun mereka dikagetkan dengan Isabel yang tidak ada di dalam mobil. Karena sudah tidak ada waktu lagi, Alejandro memerintahkan Matt dan timnya untuk segera pergi, sementara dia akan mencari keberadaan Isabel. Di lain sisi, ternyata Isabel sudah berada di tengah padang gurun. Melihat ada sebuah mobil yang melintas, Isabel pun meminta pertolongan. Namun saat mobil itu berhenti, ternyata orang yang di dalamnya adalah anak buah Matamoros. Sementara Matt dan timnya dikejar oleh beberapa polisi perbatasan Meksiko. Beberapa waktu kemudian, saat di markasnya, Matt terkejut saat Menteri Pertahanan membatalkan misi ini karena Matt sebelumnya telah membunuh polisi Meksiko di perbatasan. Semua itu dikarenakan mereka takut nama Amerika tercoreng dan akan memicu perang antar negara. Matt begitu kecewa dengan keputusan ini. Dia pun menjelaskan kalau dia terpaksa membunuh mereka untuk membela diri karena para polisi Meksiko itu menyerangnya. Tapi sangat disayangkan, alasan Matt tetap tidak diterima. Dengan terpaksa, Matt harus patuh pada perintah. Berpindah ke Alejandro dan Isabel yang terus berjalan di tengah padang gurun. Pada akhirnya mereka pun menemukan sebuah rumah terpencil di sana. Lalu mereka pun menghampiri pemilik rumah yang ternyata tunarungu. Di situ Alejandro pun bisa menggunakan bahasa isyarat untuk meminta izin beristirahat di rumahnya. Setelah itu, Matt menelpon Alejandro dan mengatakan kalau misi ini telah dibatalkan dan Matt meminta Alejandro untuk membunuh Isabel agar tidak ada saksi mata yang tahu dengan misi ini.
Namun Alejandro menolaknya. Dia pun mengatakan kalau dirinya akan tetap mengantarkan Isabel melewati perbatasan walaupun tanpa bantuan Matt dan timnya. I'll figure it out. Good luck. Malam harinya saat Alejandro sedang akan menyembunyikan senjatanya, Isabel datang menghampirinya. I know who you are. Di sini, Isabel mengatakan dulu dia pernah melihat file foto-foto milik ayahnya tentang pembunuhan keluarga Alejandro. You're the attorney whose family they killed. Alejandro pun akhirnya mengakui kalau penculik Isabel sebenarnya adalah dia dan timnya. Mendengar penjelasan Alejandro, Isabel pun terkejut. Namun dia sadar, cepat atau lambat pasti ada seseorang yang akan membunuh ayahnya. Setelah itu, Alejandro menyuruh Isabel untuk memotong rambut dan mengganti namanya agar saat melewati perbatasan tidak ada yang mengenali Isabel. Saat di perjalanan, Alejandro memasang alat pelacak di sepatu Isabel untuk mengantisipasi bila nanti mereka terpisah. Sementara di markas, Matt menemukan sinyal GPS yang terpasang di sepatu Isabel. Matt pun sadar dengan apa yang dilakukan Alejandro. Pasti ada alasan lain karena dia bersikeras untuk memulangkan Isabel. Namun karena ini semua perintah atasan, Matt akan tetap membunuh Isabel. Di sisi lain, Alejandro dan Isabel telah sampai di terminal bus pembawa para imigran gelap. ¿Sabes cuánto es? Aquí no hace preguntas. Tiene 1000. ¿Está bien? Bien. Saat mereka sedang menunggu keberangkatan bis, ternyata di sana juga ada Miguel yang mengamati Alejandro. Miguel teringat kalau dia dulu hampir tertabrak oleh mobil yang dinaiki Alejandro. Kemudian Miguel melaporkannya ke Hector bahwa Alejandro adalah polisi Amerika. Usted también. Arriba. Con el niño. Vayan. Kemudian Gallo pun masuk dan menginterogasi Alejandro. ¿Es él? Sí. Gallo yang sadar kalau anak perempuan yang bersama Alejandro adalah Isabel, putri dari Carlos Reyes. Dia pun bingung kenapa seorang polisi Amerika bersama seorang anak kartel narkoba terbesar di Meksiko. Alejandro pun menjelaskan dia hanya orang suruhan untuk mengantar Isabel sampai ke perbatasan. Sesampainya di tempat yang sudah ditentukan, Gallo memerintahkan Miguel untuk membunuh Alejandro sebagai tanda kesetiaannya. Di lain sisi, Matt yang sedang berada di dalam helikopter menyaksikan pembunuhan Alejandro melalui kamera satelit. Matt pun sangat merasa sedih atas kejadian yang menimpa sahabatnya. Kemudian Matt yang begitu marah memerintahkan anggotanya untuk menghabisi seluruh anak buah Gallo tanpa ampun. Sementara itu, Miguel sedang di perjalanan bersama para anak buah Gallo. Dia pun kemudian melompat dari mobil dan pergi dari sana. Matt bersama anggotanya yang menggunakan helikopter berhasil menemukan keberadaan Gallo. Setelah itu, Matt memutuskan untuk membawa Isabel pergi dan akan dia masukkan ke daftar pelindungan saksi. Kembali ke Alejandro, ternyata dia tidak tewas akibat tembakan Miguel yang saat itu hanya mengenai pipinya hingga tembus. Setelah berhasil melepas tali pengikat di tangannya, Alejandro pun bergegas untuk mengejar Gallo. Sampai pada akhirnya dia menemukan mobil Gallo yang berhenti di tengah jalan. Dia pun terkejut melihat Gallo dan seluruh anak buahnya yang telah tewas tertembak. Setelah itu, Alejandro pun pergi dari sana menggunakan mobil Gallo dengan membawa granat dan pistol untuk berjaga-jaga. Ketika dalam perjalanan, Alejandro berpapasan dengan sebuah mobil yang ternyata adalah anak buah Gallo. Satu tahun kemudian terlihat Miguel yang sudah dewasa. Saat dia akan masuk ke sebuah ruangan untuk mengambil makanan, dia sangat terkejut karena pria yang dulu pernah dia tembak ternyata masih hidup.